Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Senang? Bahagia? Oke. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan absensi anak-anak yang ada di dalam kelas. Yang pertama, Anissa Nur Azizah, ada? Hadir. Saira Faila Nadifa, hadir. Diana Eka Putri, hadir. Hilda Aulia, hadir. Oke. Inayatur Robani, hadir. Hadir. Jenny Indiri Lestari, hadir. Haris Aska, hadir. Misbahul Munir, hadir. Muhammad Hafsah Naksa, hadir. Muhammad Nur Zakwa Udin, hadir. Muhammad Ridha Afani, Muhammad Ulul Abrar, Rizadi Ihtiar, hadir ya. Safinatin Naja, hadir. Stephen Gio, hadir. Yusuf Riza, hadir. Ika Dina, Muhammad Azizan Fikri, Hizbullah, nggak ada hadir ya. Muhammad Khairul Azam, hadir. Oke, sekarang semua hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, agar pelajaran kita lancar, diberi kepahaman, itu kita berdoa lebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa. Berdoa mulai kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih Mas, boleh duduk ya. Hari ini siap belajar semua? Siap belajar semua? Alhamdulillah. Kita sekarang belajar. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan maju ke depan, Mbak. Semua boleh berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita ice breaking dulu, biar membakar semangat, biar nggak ngantuan. Oke, siap semua? Ya. Siap. Kita ice breaking dulu, berdiri lagi. Nggak apa-apa, sehat. Oke. Kita bergoyang ya. Boleh keluar dari bangku, boleh. Semua bergoyang. Sama-sama ya. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur dua langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa. Tepuk tangan. Lagi ya, saya semangat. Bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Ke kanan 3 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Kiri 4 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil tertawa. Sekali lagi ya. Kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur 2 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa. Sudah siap ya? Sudah capek? Belum, semangat ya, sudah capek tapi semangat. Ya, kita akan masuk ke pelajaran. Minggu kemarin kita belajar tentang geografis Indonesia. Ya, letak geografis Indonesia itu Indonesia terletak di antara 2 benua. Benua apa saja? Asia dan Australia. Terdapat di antara 2 samudra. Samudra apa? Pasifik dan Samudra Hindia. Hari ini kenapa kok Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra? Itu sangat menguntungkan bagi Indonesia. Indonesia secara geografis itu mempunyai luasnya. Ada tahu luas Indonesia? 1.900.000 km persegi dengan 70% lautan apa daratan? Lautan, dan 30% daratan. Dengan luas yang begitu sangat luas, Indonesia itu mempunyai banyak kekayaan alam. Contoh kekayaan alam Indonesia apa? Ada yang tahu? Mas, boleh? Apa lagi? Ikan tembaga. Oke. Indonesia, kalian pernah ke sawah? Sawah pernah? Di sawah ada apa saja? Padi. Apa? Jagung. Tebu. Dan banyak lagi. Itu bermanfaat nggak bagi manusia? Bermanfaat. Padi untuk apa? Itu apa? Makan. Padi dihasilkan untuk makan, dan ketika padi dijual itu mempunyai harga ekonomi apa enggak? Ya, ketika petani menanam padi,
hasilnya padi terus dijual mendapatkan keuntungan. Itu merupakan sumber daya alam, ya. Kita akan masuk ke dalam potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama adalah memahami pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Yang kedua adalah sebaran potensi sumber daya alam di Indonesia itu di mana saja toh. Nah, itu sangat nanti kita akan pelajari. Ketiga, yang menjelaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Jadi sumber daya alam itu harus juga dijaga, orang hanya dimanfaatkan. Nah, ini tadi seperti tadi di sawah sama lihat padi untuk makan, dan ketika petani menjual padi mendapat keuntungan ekonomi digunakan untuk kebutuhan. Yang pertama yaitu semua potensi benda mati atau makhluk hidup yang ada di alam dan mempunyai manfaat bagi manusia itu termasuk namanya sumber daya alam. Manfaatnya apa sih sumber daya alam? Yang pertama adalah ekonomi. Ya, apa? Ekonomi. Yang tadi padi dijual, petani mendapat untung. Nanti juga tambang. Tambang itu adalah sumber daya alam paling strategis. Tidak ada tambang, Indonesia itu kekurangan dana untuk pembangunan. Jadi itu sangat vital. Yang kedua adalah ekologi. Selain ekonomi juga ekologi. Apa ekologi? Ada yang tahu? Ekologi adalah sebuah keseimbangan antara alam dan manusia. Kalau ekologi rusak, berarti kebutuhan manusia juga akan terganggu. Ekosistem juga terganggu. Jadi ekologi juga mempunyai manfaat di dalam sumber daya alam. Yang ketiga adalah peran ini. Indonesia untuk saat ini masih sangat tergantung dengan sumber daya alam. Ya, paham? Sumber daya alam masih menjadi salah satu faktor ekonomi paling penting di dalam Indonesia. Di Indonesia, lanjut. Kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Ini berdasarkan ketersediaannya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau biasa terbarukan. Yang kedua tidak dapat diperbaharui atau biasa disebut tidak terbarukan. Lupa. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu pertanian, hutan, perikanan. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ada yang bisa jawab? Boleh, nggak apa-apa? Sumber daya alam yang tidak bisa habis. Karena apa kok tidak bisa habis? Karena jumlahnya melimpah. Terus sing lanang nggak jawab? Jumlahnya melimpah dan dapat budidayakan. Contoh, pertanian, berpanen bisa ditanami lagi, bisa menghasilkan lagi. Itu namanya dapat diperbarui dengan cepat. Sebaliknya, yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, tambang-tambang itu ya. Seperti tadi, batu bara, minyak, bumi, dan gas alam. Kenapa ini kok tidak dapat diperbarui? Nah, jumlahnya terbatas. Waktu pemulihannya pun itu sangat lama. Perlu ratusan tahun, ribuan tahun untuk ada lagi. Jadi namanya tidak dapat diperbarui. Paham ya dari sini? Boleh? Nah, di Indonesia itu dengan luas tadi berapa? 1.900.000 kilometer persegi itu menyimpan banyak sekali sumber daya alam. Nah, hal ini yang pertama yaitu ada mineral strategis, termasuk minyak bumi, gas alam, uranium, barang tambang lagi, batu tambah, nikel, bauksit. Oke. Yang kedua, selain daya tambah di hutan, karena berapa persen tadi daratan kita? 30%. Di dalam 30% Indonesia adalah banyak terdapat hutan.
Yang selanjutnya adalah sumber daya laut. Nah, ini berapa tadi persen? 70% daya laut. Kita bayangkan 70% Indonesia adalah laut. Di dalam laut ada apa saja? Ikan, terumbu karang, minyak bumi, gas bumi, ya. Nah, di situ Indonesia sangat kaya. Yang selanjutnya adalah keanekaragaman hayati. Bukan barang tambang saja, perhutanan adalah kita punya keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang sangat banyak. Spesiesnya bisa beribu-ribu. Kita punya 2 spesies apa? Australis dan Asiatis. Karena kita di dalam garis apa? Nah, yang membedakan antara fauna Asiatis garis Wallace, ya. Nah, kita mempunyai keanekaragaman hayati. Flora dan fauna pun sangat banyak spesiesnya. Nah, ini sebaran hutan di Indonesia itu menurut data yang paling banyak di mana nih? Papua. Yang paling banyak yaitu di Papua. Yang kedua di Kalimantan. Terus Sumatera, ya. Indonesia sangat banyak tentang hutan. Ya, potensi hutan apa sih yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Kenapa kok di Indonesia banyak sekali hutan hujan tropis? Tadi yang bicara khatulistiwa tadi mana? Nah, kenapa? Karena Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini memungkinkan matahari itu setiap tahun bersinar sehingga hutan subur, tanaman subur. Selanjutnya di dalam hutan juga ada namanya hutan mangrove. Ada yang pernah lihat? Nggak pernah ke pantai nih? Lihat mangrove? Pernah lihat ya? Fungsinya apa ya? Menjaga gelombang laut, tsunami, boleh, ayam perempuan. Dia tidak abrasi, air laut tidak masuk ke permukiman. Ini adalah fungsi bakau, hutan bakau. Kalau sampai lihat nanti itu ada begitu bentuknya. Dan itu pasti lebat di pinggiran pantai. Di sini ada di Malang, ada. Lanjut ini, hutan tropis Indonesia. Hutan di Indonesia itu sangat luas dan juga menjadi salah satu apa? Paru-paru dunia. Kenapa kok menjadi paru-paru dunia? Apa? Terbesar di dunia dan menghasilkan apa? Hutan, pohon itu menghasilkan apa? Oksigen. Negara-negara lain itu sangat tergantung oksigennya dengan kita. Kita itu istimewa termasuknya ya. Paru-paru dunia. Mengapa Indonesia itu sangat penting hutannya? Bukan untuk kita saja, tapi untuk dunia. Karena kita termasuk dalam paru-paru dunia. Ini banyak sekali. Kita hutan tropis terbesar ketiga dunia. Banyak populasi itu ada di hutan tropis karena lembab, cahaya matahari masuk, enak. Jadi flora fauna banyak yang hidup di hutan tropis. Breaking dulu. Dengarkan, sekarang ini adalah lakukan apa yang saya ucapkan, bukan yang saya lakukan. Contoh, pegang telinga. Itu ya. Oke, siap ya. Siap, konsentrasi. Pegang hidung. Sampai ada. Pegang kepala. Pegang pipi. Pegang mulut. Pegang dagu. Konsentrasinya masih bagus. Pegang apa lagi? Pegang telinga. Oke, konsentrasinya masih bagus. Sekarang kita lanjut ya. Belum ngantuk ya? Ya. Selanjutnya ini, potensi pertanian di Jawa ini yang
menjadi potensi pertanian. Apa saja? Padi, jagung, kelapa sawit. Selain apa? Di jagung, sing neng sawah, lombok, tomat, terong, sawi, bawang, apa? Semangka, melon, banyak. Ini adalah hasil dari pertanian. Itu mempunyai nilai ekonomi, bisa dijual, sampai bisa makan, petani bisa untung. Ini selain paru-paru dunia, Indonesia juga istimewa di bidang pertanian. Ada berapa itu? Komoditas terbaik Indonesia ada berapa? 7. Yang pertama teh. Pernah lihat pohon teh? Teh Indonesia itu diekspor sebagian besar. Diekspor karena kualitas sangat baik, itu bisa dijadikan komoditas ekspor. Yang kedua adalah kakao. Kakao ya apa? Adalah bahan dasar pembuatan coklat. Lalu kayu manis biasanya digunakan untuk apa? Jamu, bumbu. Yang keempat adalah manggis. Manggis itu adalah raja buah. Kenapa kok raja buah? Karena manfaatnya sangat banyak. Sama suka nggak manggis? Suka apa enggak? Ya nanti beli lah suka. Selanjutnya jambu merah. Ini juga diekspor. Kopi. Ada yang tahu kopi mana yang paling enak di Indonesia? Penghasil kopi yang ekspor dan enak dicari para luak. Lanjut lagi. Itu wes produk yang masih mentah di Indonesia. Ini nggak pernah lihat, bikin lapar ini. Ayah tahu? Nggak tahu? Kopi Gayo dari Aceh, Toraja. Kopinya sangat diminati oleh luar negeri, ya. Sangat dari. Kedua sirsa. Sirsa bahasa Jawanya apa? Apa? Molwo. Ya, sirsa itu juga diekspor. Molwo. Ya, ini adalah beberapa pertanian di Indonesia yang mempunyai kualitas terbaik dan ekspor. Selanjutnya, ini tambang. Emas tadi, tembaga, lanjut. Sekarang kalian akan mendengarkan persebaran tambang di Indonesia dan manfaatnya. Diingat-ingat nanti tak bagi pertanyaan. Negara Indonesia merupakan negara besar, tidak hanya besar dalam wilayah saja, tapi juga dalam hal sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Satu di antaranya yang paling dapat dirasakan adalah berbagai jenis hasil tambang. Di sisi lain, masih banyak orang yang belum mengetahui jenis-jenis barang tambang dan manfaatnya bagi kebutuhan hidup manusia. Berbagai barang tambang tersebut tentu memiliki kebutuhan atau manfaatnya masing-masing dalam kehidupan manusia. Berikut jenis-jenis barang tambang dan manfaatnya dalam kehidupan. Sebelum melanjutkan, bantu subscribe channel ini supaya admin lebih semangat membuat konten menarik lainnya. Subscribe ya. Emas. Emas memiliki harga tinggi di pasaran. Emas diolah menjadi perhiasan, aksesoris, dan emas batangan. Ini manfaat emas bukan hanya jadi perhiasan, melainkan juga sebagai ladang investasi jangka panjang. Tidak heran harga emas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi hasil tambang emas di Indonesia sebanyak 6,7% sehingga berada di posisi ke-6 dunia. 2. Biji timah merupakan hasil dari pelapukan batuan granit sadar atau tidak. Timah telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Timah merupakan bahan kimia yang tahan terhadap karat. Timah biasa dimanfaatkan untuk pembuatan kaleng, yuk, pelapis besi, dan lain sebagainya. Saat ini timah juga difungsikan sebagai pembungkus coklat, rokok, dan permen. Keberadaan timah di Indonesia lumayan banyak, yaitu 8,1% dari jumlah logam timah seluruh dunia, menempati posisi keempat dunia sebagai negara penghasil timah terbesar. 3. Tembaga. Hasil tambang yang satu ini banyak terlibat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dimanfaatkan untuk peralatan dalam bidang kelistrikan, pembuatan suku cadang, pipa air, industri konstruksi, dan pembuatan kuningan. Indonesia memiliki 4,1% suku cadang dari jumlah suku cadang tembaga di seluruh dunia. 4. Minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang keberadaannya kian sulit ditemukan, apalagi sifat minyak bumi tidak dapat dikembali.
Manfaat dari minyak bumi dan gas alam diantaranya untuk kebutuhan transportasi, perindustrian, dan rumah tangga. Manfaat untuk transportasi itu sebagai bahan bakar kendaraan. Sementara manfaat untuk rumah tangga biasanya digunakan untuk gas LPG. Minyak bumi yang dihasilkan di Indonesia berkisar 4,3 miliar barel. 4. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara adalah hasil tambang yang banyak dimanfaatkan. Satu di antara pemanfaatan batu bara yang terbesar adalah bahan bakar untuk pembangkit listrik yang nantinya disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Di Indonesia, hasil tambang batu bara mencapai 246 juta ton. 6. Nikel. Hasil tambang yang selanjutnya adalah nikel. Biasanya nikel dicampur dengan besi agar kualitasnya makin baik. Selain itu bisa dicampur dengan bahan lain seperti tembaga untuk membuat perunggu dan kuningan. Nikel juga berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan uang logam elektronik. Presentase nikel Indonesia sebesar 8,6% serta memiliki suku cadang sebesar 2,9%. 7. Bauksit. Bauksit juga merupakan satu di antara biji aluminium. Manfaat bauksit antara lain untuk pembuatan badan pesawat terbang, peralatan dapur, dan kapal. Proses pertambangan bauksit dimulai dari lumpur yang basah kemudian dibersihkan sampai lumpur tersebut tidak mendekar. Bauksit menjadi bahan tambang yang diekspor ke negara lain seperti Jepang. Itulah 7 jenis-jenis barang tambang dan manfaatnya dalam kehidupan. Jangan lupa ya subscribe channel ini supaya Anda lebih semangat membuat video-video lainnya. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah barang tambang yang ada di Indonesia. Nanti ada di evaluasi. Sekarang kita lanjut aja ke potensi kelautan. Ada apa saja? Ikan laut, terumbu karang, rumput laut. Tadi terumbu karang untuk apa? Menahan gelombang. Selain bakau juga terumbu karang. Selain terumbu karang itu juga untuk apa saja selain pengendali? Apa? Hiasan rumah ikan. Di situ di dalam terumbu karang itu ada banyak makanan untuk ikan-ikan kecil. Jadi kalau terumbu karang sampai rusak, ikan kecil akan mati dan ikan besar tidak bisa mendapat makan. Nah, itu makanya ekologis sangat penting. Ikan laut di Indonesia sangat banyak jerihnya, juga diekspor sebagai rumah laut untuk apa? Bahan apa? Agar-agar jelly. Nah, rumput laut di Indonesia juga sangat banyak digunakan untuk pembuatan jelly agar-agar makan. Oke. Nah, ini Indonesia sangat besar. 76% karang di Indonesia adalah memenuhi kebutuhan karang dunia. 76% karang itu ada di Indonesia. Berarti besar apa enggak? Sangat besar sekali di Indonesia itu 76%. Nah, ini spesies ikan terumbu karang di Indonesia juga menempati banyak 37%. Lanjut ya. Energi ya, masih banyak lagi. Hutan sudah, pertanian masih ada energi lagi. Energi panas bumi. Kita banyak sekali energi panas bumi. Digunakan untuk apa panas bumi, Mas? Tenaga listrik, bagus. Air untuk apa? Listrik boleh. Di sini di mana? Di sini jegu. Ya, jegu ini. Yang ketiga itu energi surya. Surya di Indonesia matahari tadi setiap tahun bersinar apa enggak? Selalu bersinar sampai jadi dapat digunakan menjadi energi surya dan dijadikan energi listrik biomasa. Ini adalah energi yang disadur agar energi tambang dan lain-lain tidak habis. Kita menggunakan biomasa. Biasanya dari sampah sawit bisa digunakan untuk biodiesel. Nah, ini kita banyak tambang, banyak laut, banyak ikan, tapi juga tambang itu mengakibatkan juga kerusakan lingkungan. Pernah lihat di Papua itu tambang emasnya sampai dalamnya itu sangat dalam dan itu tidak bisa digunakan lagi. Itu adalah kerusakan alam, ya. Jadi harus bijak dalam pemanfaatannya. Nah, ini juga eksploitasi berlebih. Selanjutnya solusi adalah apa? Dengan menciptakan energi yang bisa tadi biomasa dan edukasi kesadaran bagi masyarakat agar tidak berlebihan.
Oke, entek atau the end. Hari ini selesai, kita akan mengerjakan tugas kelompok. Ya, hari ini Bu Guru akan membagi kelompok menjadi 4. Ini nanti dipresentasikan ke depan. Oke. Sekarang saya bagi ya. Oh, ini tambah 1 ya kelompoknya. Terus nama kelompoknya dulu. Ya. Oke. Boleh lihat buku. Boleh lihat buku sama-sama. Nah, gitu. Ayo mulai kita boleh buka buku, Mas. Ya. Ayo sama, tekan. Nah, itu. Nah, ini. Nah, ini pekerjaan dulu tulis. Iya. Ini. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan, ya. Tidak apa-apa. Bisa ya?
Sang. Cek. Oh. Ya. Yuk, sekarang. Yang kesulitan? Ini tuh. Sesuai kata-kata kalian nggak apa-apa, nggak sesuai kata-kata boleh. Apa? Ini kelompok. Apa? Nanti aja ya.
izin ke mana kamar mandi. Boleh ya. Langsung kembali ya. Aman? Salah. Waktu kurang 10 menit. Ya. 10 menit. Pertanyaan apa? Apa? Ini kayak ini. Tidak apa-apa. Singkat saja, nggak usah banyak. Dan contohnya, kenaat contohnya apa, gitu aja. Enam menit lagi. Tiga aja, nggak apa-apa ya. Jangan banyak-banyak, adik ketiga aja. Sepenting bener paham, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Ya, kita aja.
Ya, gitu aja loh. Transportasi. Jam tidur. Lihat temannya. Bantu temannya. Apa ya belum? Dan ke ini. Boleh. Ya. Itu aja. Berapa? 4? Nomor 4? Nah, hutan lindung. Mana ada Ji? Nah. Nih, ada berapa? Ada 4, 1. Nah, terus tiga menit lagi. Dua menit lagi. Ya, kita aja. Sudah, ayo lanjut. Satu menit lagi. Udah? Nomor 1. Yang mana? Nomor 1. Sudah. Ayo, ayo, gak boleh gitu. Ya. Ya, tapi jangan tidurannya ini. Nah, ini. Pengertiannya, ini bisa tak? Bisa ya? Sudah dikumpul? Apa? Ada 1 ya.
Ya, sekarang presentasi per kelompok. Semua boleh maju apa sendiri-sendiri? Semua maju ya. Oke. Yang pertama. Kelompok siapa ya? Deng deng. Tak lihat dulu kelompok mana ini. Kelompoknya Mas Rido. Mas Aska, Azam, boleh? Ayo ke depan. Ayo semua maju, yuk. Sini. Sini aja, sini. Dibacakan soalnya dan jawabannya. Bentar, gini. Bentar. Yuk, dibaca aja, yuk. Pertanyaannya dibaca. Pakai mic apa enggak? Betul. Yo, sing buantar temennya Ben kedengaran. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam dan berikan contohnya, serta mengapa sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Jawabannya apa? Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam dan berikan contohnya. Apa Mas? Menurut kelompok Mas Rido, jawabannya apa? Sumber daya alam merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa terhadap manusia. Contohnya sumber daya alam tambang dan sumber daya alam kehutanan. Yang lain didengarkan Karena ya. Indonesia terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Benar? Benar? Tepuk tangan. Ya, selanjutnya sekarang kelompok yang kedua. Boleh duduk, terima kasih. Kelompok kedua siapa ya? Ini sudah. Kelompoknya Mas Rama. Ayo Mas Rama. Baca. Ya, tidak apa-apa. Sebentar ya. Yuk. Nomor 2 adalah sebutkan dan jelaskan perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jawabannya kelompok Mas Sahabat Rama. 1. Sumber daya alam dapat terbarukan dalam waktu singkat dan dikembangkan melalui budidaya, contohnya pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam hewani, contohnya peternakan dan perikanan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibolehkan karena proses pembentukannya membutuhkan waktu lama, contohnya bahan mineral, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Mas. Sekarang kelompok berikutnya boleh duduk. Kelompok siapa ya? Sekarang ganti perempuan. Nomor 3, Mbak Safinati aja. Boleh maju kelompoknya. Semua dong, ayo maju. Tidak apa-apa, semua maju. Yuk, ben rame. Apa yang baca? Oke. Yang lain mendengarkan. Saya buantar Mbak, dan temennya juga. Nomor 3. Sebutkan potensi sumber daya alam di bidang maritim Indonesia dan manfaat bagi negara. A. Perikanan, memberikan peluang besar bagi pengembangan sektor perikanan di Indonesia. B. Kelautan, rumput laut, teripang, mutiara, dan kerang. Pariwisata, menarik banyak wisatawan di dalam dan di luar negeri. Betul, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, kelompok berikutnya.
Mbak Hilda, maju. Nomor 4 dibacakan temennya ben dengar. Pertanyaannya Sebutkan dan jelaskan setidaknya 4 jenis hutan yang ada di Indonesia dan jelaskan fungsi masing-masing. Nomor 1, kawasan hutan lindung. Fungsinya sebagai regulator tata air serta menjaga kesuburan tanah. Nomor 2, hutan suaka alam. Melindungi sumber plasma dan nutfah. Nomor 3, hutan wisata. Dikhususkan kegiatan pariwisata, pengembangan ilmu pengetahuan. Nomor 4, hutan produksi untuk menghasilkan produk hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, tepuk tangan lagi. Betul. Selanjutnya ini kelompok terakhir. Mas Misbah, ayo maju. Ayo semua. Silakan. Nah, ini nomor 6. Silakan pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaannya. Ayo maju itu. Kita seharusnya mengelola sumber daya alam di Indonesia. Nah, jawab dengan Merawat sumber daya alam sampai alam tidak rusak. betul sekali, dengan merawat alam. Tepuk tangan. Terima kasih Mas. Boleh duduk kembali. Kelompok sudah selesai, terima kasih. Sekarang kita akan evaluasi per individu. Berarti tadi nyampe enggak Bu Guru menjelaskan panjang lebar kesampaian? Ya, ini tadi kelompok sudah, sekarang per individu. Siap? Masih semangat? Alhamdulillah. Ya, sekarang saya bagikan soalnya. Tempat ya. Ini buka aja nulis. Satu aja, jangan sendiri. Boleh. Boleh ningali buku. Ya, serah di mana. Jangan lupa dikasih nama ya.
Apa? Oh, gitu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, ini soalnya sampean. Jadi jangan sendiri ya. Dan hayati itu benda yang tidak hidup. Nah, sumber daya yang tidak hidup. Ada hayati, sumber daya alam yang makhluk hidup atau benda hidup. Yang hayati itu adalah apa? Benda benda hidup. Non hayati, benda apa? Ya, hayati itu apa? Benda hidup. Non hayati. Aduh, ya, oke. Bagus. Apa saja boleh. Seperti tadi ya. Tidak apa-apa. Hayati apa? Benda hidup. Nah, sumber daya. Makhluk hidup, benda hidup. Makhluk hidup, hayati.
9 menit lagi. 9 menit lagi. Bisa? Mantap? Nih? Bisa? Oh, bisa. Ya masih belum paham, boleh ditanyakan. Iya. Kenapa ini sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan? Agar apa? Ayo, jawab. Kurang satu. Gas. Ya. Dua menit lagi. Berapa? 5. Potensi ini itu apa, Bu? Nah, potensi itu apa yang dihasilkan oleh masyarakat? Potensi. Untuk masyarakat ekonomi apa itu? Bagaimana pengaruh potensi sumber daya alam? Nah, potensi itu pengaruh ekonomi. Pengaruh potensi itu apa ya? Manfaat yang dapat. Nah, untuk ekonomi. Berarti tadi apa? Petani menanam padi terus menjual. Nah, itu namanya potensi alam. Ya, waktunya dikumpulkan. Aku dereng. Nah, yang berapa? Ya. Ya, selesaikan dulu. Ya.
Tugas kelompok sudah, tugas individu sudah. Sekarang kita evaluasi pembelajaran hari ini apa sih? Kita belajar tentang apa hari ini? Sumber daya alam. Menurut ketersediaannya sumber daya alam ada dua, yaitu dan terbarukan. Contoh terbarukan itu pertanian, apalagi tadi perkebunan, perikanan. Yang tidak terbarukan tadi apa? Tambang, emas, apa lagi tadi? Nikel, bauxit, dan lain-lain. Kehutanan di Indonesia berapa persen tadi? 30. Kelautan 70. Oke. Untuk hari ini masih semangat? Masih semangat? Banyak yang didapat? Nggih. Untuk hari ini sudah cukup ya. Ada kata-kata sedikit, tetap semangat belajar ya, semangat belajar. Kalau pulang sekolah wis langsung pulang di rumah aja, nggak usah dolan. Dolannya biasanya kemana? Waduh, ke Blitar. Sudah banyak yang bisa naik motor ini. Hati-hati, tapi nggak boleh sebenarnya, soalnya masih SMP. Sekarang Bu Guru mau kuis. Siap? Siap ya. Yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Siap? Soal pertama. Soal pertama yaitu ada, angkat tangan dulu, jangan jawab ya. Angkat tangan baru jawab. Nanti lah sampai jawab langsung ganti lagi, hangus. Ya. Kopi, kita tadi punya sumber daya alam kopi. Ya. Kopi di Indonesia yang menjadi komoditas ekspor tadi, kopi dari mana? Ya, yang di pojok. Jadi, Aceh. Betul apa enggak? Betul. Pertanyaan kedua. Tadi, berapa luas Indonesia? Betul, tepuk tangan. Satu lagi. Sudah? Siap? Barang tambang yang menghasilkan gas yang biasa untuk masak, namanya apa? Gas alam, betul. Tepuk tangan. Sing banter tepuk tangan.
Sekarang ya tadi sekali lagi tetap belajar ya. Di rumah belajar apa enggak? Oh, Masya Allah. Hari ini sudah kelas berapa ini? 8. Umurnya sudah berapa? 15 tahun. Pas besar apa belum? Belum. Masih anak-anak? Masih anak-anak. Ya kalau umur 15 itu sudah bisa mandi sendiri. Cuci piring sendiri apa dicuci orang tua? Cuci baju sendiri apa dicuci orang tua? Tenane. Nah, belajar dengan tekun, ibadahi ojo bolong Ya, sekarang sekian dari saya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Kita akan berdoa dulu. Oh, sebelum berdoa, semua buku dirapikan. Biar nggak ketinggalan, dimasukkan ke kelas. Ya, dimasukkan ke kelas. Bajunya sing model-model dimasukkan. Bajunya dirapikan. Kopiahe dipakai. Ben ganteng. Ya, dasinya dirapikan. Sudah. Sekarang kita doa. Doa tadi sudah ketua kelas. Sekarang gantian yang pakainya siapa? Pakainya siapa? Ayo. Ya, boleh sekarang. Silakan Mas, maju. Ya. Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kama rabbayani shaghira. Rabbil alamin. Terima kasih, silakan duduk. Sudah mau pulang? Nek rumah ngapain toh? Tidur. HP-ane dikurang. Jangan ikut-ikut kerusuhan rasa. Demo itu usah. Belajar konsentrasi di rumah. Sekarang masih belum aman. Tidak usah giling-giling. Ya, giling-giling. Bijak menggunakan media sosial. Pakai Instagram, TikTok, Facebook, bijak. Ojo moro-moro enek sing komen komen. Ya, dan komen itu nggak baik, nanti bisa memicu kerusuhan. Saiki sampean usia ini usia belajar dulu, ya. Konsentrasi belajar. Nggak usah ikut-ikut kerusuhan. Sekarang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang boleh pulang. Alhamdulillah.